Buat saya cerita ini luar biasa, teman-teman. Memang endingnya sih nggak bagus gitu ya, meninggal. Cuman saya nggak mau nyorotin soal itu. Bahwa ternyata perbuatan baik apapun itu pasti kembali lagi ke diri kita. Gitu ya. Saya di kampus juga melakukan itu, teman-teman. Apa yang saya lakukan di kampus, tapi terserah ya teman-teman, ini tergantung konteksnya, teman mau ngikutin apa enggak. Saya termasuk orang yang suka ngebawain tas dosen saya. Iya, kalau kan dulu offline ya. Saya termasuk orang yang suka ngebawain tas dosen saya. Jadi kalau dosen saya mau masuk, saya bawain tuh tasnya, Pak, sini Pak, biar saya bawain. Nggak semua mahasiswa kayak gitu. Karena saya ketua kelas waktu itu, kesempatan saya untuk berbuat baik. Dan juga ada, memang jujur aja ada unsur pengen dekat sama dosen karena nilai gitu. Cuman karena nilainya itu sangat kecil akhirnya ketika saya lakukan berkali-kali gitu ya. Dan sempat marah juga waktu itu ketika banyak teman-teman saya bilang, dasar kamu penjilat gitu kan dibilang. Saya mah waktu itu bodo amat, saya terus lakukan itu. Tapi ternyata bukan itu saja yang saya lakukan. Saya kalau ke kelas saya selalu bertanya, pertanyaan saya lebih dari 5 pertanyaan gitu ya. Jadi saya pengen tampil sebagai sosok orang yang diperhatikan sama dosen saya gitu. Jadi Kang Mufti ini tukang nanya satu, tukang bawain tas, sama satu lagi saya suka jualan, teman-teman. Jadi waktu di kampus itu karena uang jajan saya tidak cukup, saya merasa itu tidak cukup dan memang tidak cukup secara fakta gitu. Akhirnya saya nyari uang sendiri untuk tambahan buat jajan. Akhirnya saya jualan gorengan, saya jualan risol gitu ya. Kebetulan ibu kos saya waktu itu bisa masak gitu ya, bisa masak semua itu. Ya udah saya bayar ibu kos, bahan-bahan saya siapkan. Jadi pada saat ke kampus itu saya bawa tas sama bawa risol sama gorengan, ada donat juga gitu ya. Dan selalu setelah selesai kelas atau sebelum selesai kelas saya ke ruang dosen. Bu, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum, maaf ini saya jualan dosen. Oh mereka tuh, Pak Mufti ini ya ini kamu anak kelas ini ya Kiders ya, KID ya, perpustakaan ya, iya betul Pak ya. Silakan Pak dibeli. Kamu ketua kelas kan ya. Jadi tukang nanya, tukang bawain tas sama tukang jualan. Tapi buat saya itu semua saya lakukan untuk kebaikan. Dan pertanyaannya, saya juga nggak tahu dosen saya ngasih nilai karena saya bawain uang bayarin tas itu atau karena apa gitu.
Yang pasti nilai saya nggak buruk-buruk banget dan nggak bagus-bagus banget juga gitu. Saya termasuk orang yang secara otak tuh ya standar lah ya, nggak pinter-pinter banget gitu. IPK saya terakhir waktu lulus 3,04 gitu ya. Ya di ambang batas lah. Di mana teman-teman saya yang 34, 3,5, 3,6, 3,7 gitu ya. Bahkan ada yang 3,9, bahkan ada yang 4. Buat saya nih ya, sebenarnya boleh ikut ya Pak. Buat saya nilai itu hanya sebatas angka. Buat saya ada yang jauh lebih penting dibandingkan angka itu. Ya. Dan semua saya lakukan, saya melakukan dengan integritas ya teman-teman. Jadi saya apa yang saya omongin itu udah saya lakukan gitu. Saya bilang, kamu kalau kuliah itu jangan hanya belajar aja. Saya lakukan, saya hanya belajar aja. Saya jualan, saya bisnis, saya dagang, saya organisasi gitu ya. Bahkan ya organisasinya banyak banget. Waktu itu sempat saya kolaps gara-gara organisasi banyak, sakit sampai 2 minggu tuh nggak salah tuh ya, saking banyaknya ya. Alhamdulillah sembuh, selesai gitu ya. Tapi saya organisasi lagi. Ternyata itu yang membantu saya untuk survive di kehidupan nyata. Justru itu yang membuat saya bisa membangun bisnis saya bisa berkarya, saya bisa ketemu orang-orang hebat gitu. Saya nggak kebayang kalau saya waktu itu hanya kuliah saja ya. Suatu hari ada teman saya tiba-tiba nangis gitu ya. Ini perempuan, IPK-nya 4,04 IPK-nya. Teman pasti bilang itu pinter banget, pinter. Yes, pinter. Saya diundang sama beliau ketua perpustakaan di salah satu kota ya di Indonesia. Saya ngisi pelatihan sama beliau. Setelah selesai dia curhat, nangis jadi-jadi. Nangisin apa? Nangisin adalah dia berat sekali untuk bangun timnya dia di perpustakaan tempat dia bekerja. Dia ternyata dipercaya jadi manajernya lah gitu, yang punya bawahan, dan bawahannya bandel banget gitu ya, nggak mau nurut, soalnya dia nangis gitu. Wah, luar biasa gitu. Dalam hati, kamu kan IPK 4, harusnya aku yang belajar sama kamu gitu. Tapi ternyata di kehidupan nyata ya, beliau gagap gitu. Waktu itu ya, gagap. Setelah itu saya udah lama nggak bertemu lagi kan. Gagap untuk menghandle tim, ketemu orang, bekerja sama dengan mereka, gagap. Dan terbukti dia nangis habis-habisan gitu ya. Nggak habis-habisan sih ya, maksudnya sesenggukan dan keluar air mata. Terus dia bilang, Muf, apa yang bisa saya lakukan ya? Saya sempat ngulang gitu ya, bingung. Wow, please atuhlah. 4 loh IPK-nya, aku cuma 3,04 gitu. Cuman waktu itu karena saya posisinya sebagai konsultan dan ngisi juga pelatihan di sana, ya udah saya kasih tahu. Dan waktu itu saya belajar tentang teamwork gitu. Di bisnis saya belajar tentang teamwork, saya ajarin gini-gini. Ya saya nggak tahu sih hasilnya gimana gitu. Setelah saya pulang, ya saya udah memberikan yang terbaik buat dia. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang saya pakai teman-teman. Prinsip dasarnya ini. Siapa yang menanam, dia yang memetik. Saya ulangi, siapa yang menanam, dia yang memetik. Kenapa prinsip dasar ini dahsyat teman-teman? Karena apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Atau bahasanya gini deh, kalau nggak tanam petik, atau apa yang kita tuangkan ke dalam teko, itu yang dikeluarkan. Kan nggak mungkin kita masukin teko air putih, keluarnya sirup. Nggak mungkin kita masukin tekonya comberan, air got, tapi keluarnya air jus, nggak mungkin. Comberan jadi comberan, jus jadi jus, air gula jadi air gula. Sama, kita nanam padi, nggak mungkin keluarnya apel gitu. Kita nanam buah salak nggak mungkin, atau buah apapun lah ya. Pasti keluarnya sama dengan apa yang kita tanam. Artinya apa yang kita tanam, itu yang kita tuai, itu yang kita petik. Sesederhana itu saya berpikir waktu itu. Saya nggak tahu apakah IPK saya tertolong gara-gara bawain tas, saya nggak paham gitu ya. Yang penting saya lakukan yang terbaik di kampus saya waktu itu. Saya menjadi, terus ada 2 konsep lagi yang saya dapatkan. Ada 1 konsep lagi yang saya dapatkan. Waktu ketika saya mau lulus kuliah. Saya bilang gini, saya bilang ke dalam diri sendiri gini, Move, kamu kan nggak bisa jadi yang terbaik. Jujur, saya nggak bisa jadi yang terbaik teman-teman semua. IPK saya standar, di kuliah saya juga banyak
ngehulangnya, banyak gak ngertinya. Cuman saya suka dengan dunia komunikasi, buku saya suka banget. Cuman kalau udah bicara teknis, saya nggak ngerti gitu ya. Gitu. Dan saya lakukan yang terbaik aja gitu waktu itu. Saya lakukan yang terbaik aja. Nah, karena prinsip ini teman-teman. Plus juga saya bilang gini, kamu nggak bisa jadi yang terbaik. Ya udah, jadi aja yang berbeda. Gitu. Jadi aja yang berbeda. Saya mikir, apa yang saya membedakan dari orang lain? Oke, saya buat usaha deh. Saya punya usaha deh. Saya dagang deh. Nah itu secikal bakal saya dagang. Saya berbisnis deh. Saya ketemu orang-orang di sana deh. Saya banyak organisasi deh gitu. Karena saya nggak mungkin jadi yang terbaik di kampus. Akhirnya saya jadi yang berbeda. Jadi pilihannya cuma dua teman-teman di kampus tuh. Jadi yang terbaik atau jadi yang berbeda. Kalau teman-teman memilih jadi yang terbaik, ya udah jadi terbaik aja bisa-bisa. Jadi terdepan, jadi berprestasi. Tapi kalau nggak bisa, jadi yang berbeda gitu ya. Itu konsep yang kedua. Nah, konsep yang pertama, apa yang kita tanam, apa yang kita itu yang kita petik. Tentunya menanam padi, memetik apa? Padi. Menanam buah stroberi, memetik stroberi. Menanam kangkung pasti memetik kangkung. Nggak mungkin menanam padi, memetik kangkung. Nggak mungkin, gitu ya. Nah, sama kalau kita menanam kebencian, memetik apa? Kebencian. Kita ngebully orang, menanam apa? Memetik apa? Bully juga gitu. Bisa jadi nanti ada yang ngebully kita gitu. Kita menanam kebohongan, memetik kebohongan. Kita menanam nyusahin orang lain, merepotin orang lain. Itu yang kita petik. Kita nabur kata-kata kotor, kita apalagi Sunda kan, luar biasa kata-kata kotornya. Alhamdulillah ya, kalau saya ngerem banget. Saya berusaha untuk tidak menggunakan kata-kata kotor gitu, nggak pantas. Karena itu yang kita petik gitu. Menanam kerjanya ngasal, yang penting beres, yang penting gitu. Yang penting mah kuliah mah seadanya aja. Yang penting mah nilainya ada lah. Ya itu nanti yang akan kita petik. Nanam fitnah dan adu domba juga motif itu. Gitu. Adu domba, ngebully. Nah, pertanyaannya ini pilihan. Lalu di kehidupan teman-teman ingin menanam apa nih? Dan ini pilihan loh teman-teman. Ya, ini pilihan. Dan kita punya sebuah kemampuan manusia adalah memilih kehendak bebas. Maksudnya gini. Walaupun ada yang namanya nasib sama takdir gitu ya. Walaupun ada yang namanya takdir. Cuman tetap sebagai manusia kita bisa memilih. Ya. Saya mau pilih X deh. Ya itu yang nanti kita akan pilih. Yang kita akan petik gitu.